Hai Style Lovers, saya Indira Yusuf Ismail, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Ya, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, saya tentunya dibantu oleh pengurus-pengurus kami di PKK. Di PKK ada 4 pokja, ada sekretaris, ada wakil ketua, dan semua itu punya peran masing-masing. PKK itu diharapkan bisa mensupport semua program pemerintah selain program PKK itu sendiri dari hasil Rakernas, dan kita Ibu PKK dengan semua kelompok yang ada di masyarakat, kita biasanya turun mengedukasi, turun menghayo-hayo ke masyarakat, turun untuk memberi masukan-masukan kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk bagaimana kita sama-sama bahu-membahu menjalankan program yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Makassar. Tentunya kita pengen masyarakat Kota Makassar, apalagi setelah pandemi ini, bangkit untuk memperbaiki kehidupannya tentunya, bangkit bisa memperbaiki mulai dari keadaan sosialnya, keadaan keluarganya, dan sebagainya. Dan dengan turunnya tim penggerak PKK ke masyarakat, kita jadi selain bersilaturahmi, mereka jadi teredukasi dan semangat untuk berjuang, tidak bosan-bosannya berjuang untuk menjalani kehidupan ini. Nah, situasinya kan belum benar-benar baik-baik saja. Mana ke depannya masih ada isu-isu mau resesi lah, mau apa, dan kita berusaha solusinya kayak apa ya kalau ini terjadi. Nah, itu selalu dipikirkan oleh tim penggerak PKK Kota Makassar, dan kita tidak bosan-bosannya dan harus sabar berinteraksi dengan masyarakat supaya mereka semangat. Dan alhamdulillah walaupun belum sempurna, tetapi itu sudah jalan. Kalau di PKK ada 4 pokja. Ada pokja 1 untuk keagamaan, kerohanian, pokja 2 untuk pendidikan, pokja 3 untuk sandang pangan, pokja 4 kesehatan. Jadi semuanya, apa yang bisa kita kerjasama, bisa kolaborasi, kita bisa membantu, pokoknya PKK akan ikhlas turun. Jadi ibu-ibu pengurus PKK saya untuk Kota Makassar the best. Ya, alhamdulillah karena kita semua menjalaninya dengan ikhlas. Tantangannya, saya juga tidak bilang tidak ada tantangannya, tetapi karena selama ini kita jalaninnya dengan santai, fun, tapi target yang kita mau capai kita kejar. Jadi tantangan itu saya kira bisa kita jalankan dan bisa kita cariin jalan keluarnya kalau ada tantangannya ya. Jadi menurut saya sih tidak susah-susah amat. Alhamdulillah akhir tahun ini semua program yang kita sudah susun, alhamdulillah udah semuanya, hampir semuanya terlaksana on track ya. Sekarang kita lagi mau menyusun lagi, tahun depan itu kita pengen lebih turun ke masyarakat. Kalau sekarang mungkin biasanya kita training atau mengundang kader-kader masyarakat, kita undang di gedung misalnya, atau di hotel, atau di tempat-tempat begitu. Kalau saya pikir ke depannya kita turun aja langsung ke masyarakat. Kita berinteraksi langsung supaya kita berharap pemulihan ini bisa cepat. Dengan kita langsung bersentuhan dengan masyarakat secara intens. Sebenarnya kami sendiri pengen bikin itu, mental health. Saya kira saya juga dulu waktu pertama diamanahkan menjadi ketua tim penggerak PKK, yang pertama saya lakukan adalah bikin capacity building, bikin karakter building, kayak begitu supaya kebersamaan ini visinya sama, supaya kerjanya nggak terlalu susah lah. Kalau kita sama-sama cara pandangnya paling tidak mendekati, itu bisa lancar. Nah, sekarang dengan situasi apalagi habis pandemi ini, saya pikir saya pengen sekali bikin mental health supaya kita sama-sama bisa juga kita sampaikan ke masyarakat juga perlu mental health.
Kita kan setiap ada, kalau untuk memperkenalkan Kota Makassar sih, kita selalu aktif juga kalau ada undangan dari provinsi lain atau dari kota-kota lain. Alhamdulillah Makassar itu selalu aktif berpartisipasi. Dan alhamdulillah juga kita banyak juga diundang di luar negeri. Nah, tahun depan kita sih ada rencana mau ke Paris. Dan kita akan memperkenalkan di Paris kan juga kebetulan Duta Besar UNESCO Paris itu orang Makassar. Jadi kita bisa, apa yang bisa kita bawa. Seperti tahun ini kita dari Australia, diundang pemerintah Australia, kita dengan suku aborigin. Dan membawa kebudayaannya, kita memperkenalkan makanan, kita memperkenalkan apa saja yang ada dari Kota Makassar. Dan semuanya alhamdulillah sangat interest. Nah, olehnya itu diusulkan kemarin kita ke Paris aja karena kebetulan duta besarnya, dan itu sudah kita rencanakan, insya Allah. Kalau kita sih, kalau Jawa kan tentu dia lebih eksplor ke batiknya. Kita juga sebenarnya udah lama mau eksplor batik Makassar yang kita namakan batik Lontara. Tetapi memang kita masih mencari, tentu kita butuh bantuan desainer atau apa, bagaimana bikin pakemnya seperti apa, corak-coraknya seperti apa, sehingga dia pas seperti Jawa punya kawung, parang rusak. Kita juga pengen seperti begitu, makanya ketika kita diundang, kalau di suatu negara, sama juga di dalam negeri juga sama, kita selalu tentunya membawa apa yang kita punya yang memang mereka belum tahu bahwa sebenarnya ini Makassar punya loh. Nah, kalau soal makanan, kuliner, ya memang sekarang kita kemas misalnya kayak bumbu-bumbu, bukan cuma coto Makassar, ada palu basah, ada konro, ada sop saudara, ada namanya topalada, itu semua daging. Jadi pernah itu setahun lalu ya, kita diundang ke Swiss. Jadi kita masak, kita bawa chef ke sana masak makanan kuliner dari Makassar. Alhamdulillah sejam udah habis, karena kan sama daging. Apalagi kalau musim dingin. Makassar juga kan makanan khasnya itu daging. Sebenarnya masih banyak maunya, tapi kan mesti fokus dulu satu jadi dulu, nanti kita kembangkan yang lain lagi. Pokoknya harus jadi. Jadi kita berharap tahun depan sudah ada, kalau untuk batik sudah ada pakemnya. Kita juga di sini ada perak sebenarnya. Bukan cuma kalau di Jogja juga ada, tapi Makassar juga ada sebenarnya. Jadi perlu kita eksplor kembali supaya itu bisa kita angkat.